Ngelihat Aditya yang benar-benar berubah, memang kan ini tuh jadi kayak pertanyaan besar di matanya Rianti. Ini tuh benar-benar berubah, atau justru cuman kamuflase aja, atau kebohongan aja. Karena kan mau bagaimanapun juga, ya tentu ya teman-teman, ini tuh jadi seperti momen yang pada akhirnya membuat Kenzo dan juga Aurel ini pun juga ikut bertanya-tanya, beneran gak nih bapak ini bakal bertobat sebertobat itu? Karena kan mau gimana pun teman-teman, susah banget nih untuk bisa percaya sama Aditya. Setelah apa yang ia lakukan, setelah apa yang ia perbuat, susah banget rasanya buat percaya. Gak gampang, tidak mudah. Makanya di sini pun juga Aditya tuh benar-benar meyakinkan. Terus Rianti ya simpelnya begini. Kalau kamu emang pengen benar-benar berubah, sayang aja sama anak-anak. Care sama anak-anak. Jangan jahat sama anak-anak. Perlakukan anak-anak dengan baik. Jangan gimana-gimana. Pokoknya ya bikin situasi pun juga seenak mungkin, seenjoy mungkin. Dan pokoknya bener-bener harus gimana caranya tuh ya buktikan aja. Karena Rianti pun juga capek. Bahkan Rianti pun juga kayak bilang, kalau Rianti tuh gak masalah. Kalau emang Mas Aditya nih emang udah gak cinta, gak apa-apa, bilang aja. Daripada sekarang ngomong kayak begini tapi ternyata tetap gak cinta, kan percuma. Karena kan Aditya tuh udah bilang, kita mulai semua dari nol, kita harus saling sayang lagi dan lain sebagainya macamnya. Memang ini yang Rianti mau kan, karena mau gimana pun juga terlepas dari masa lalu mereka yang buruk ya, gara-gara mereka berdua ini pasangan selingkuh, Rianti merebut Widuri dan Aditya yang meninggalkan Widuri demi Rianti, tapi kan tetap saja teman-teman, mau bagaimanapun juga tetap saja Rianti ingin sebuah ketulusan dan mereka berhak juga untuk bisa bahagia. Gitu loh, makanya di sini pun Rianti kayak ngasih syarat-syarat tertentu yang harus bisa harus bisa dipenuhi sama Aditya. Aditya boleh bertobat, Rianti mau menerima tobatnya Aditya, asalkan Aditya pun juga mau menerima Mutiara. Dan sialnya bagi Aditya, Rianti itu punya alasan yang gak akan pernah bisa Aditya tolak. Aditya bingung dong, kenapa harus Mutiara? Emang kenapa Mutiara? Ada apa dengan Mutiara gitu loh? Dan kenapa harus orangnya tuh Mutiara? Sedangkan Mutiara bukan siapa-siapa. Rianti tentu aja gak akan langsung bilang Mutiara ini anak mereka. Tapi Rianti bilang, karena kamu udah banyak dosanya sama Mutiara. Terus Rianti ajak ngobrol lagi Aditya, kamu inget gak? Dulu aku aja tuh benci banget sama Mutiara, gak suka. Bahkan mungkin Mutiara tuh udah aku siksa berkali-kali. Tapi kamu lihat, ada gak Mutiara sedikit benci aja sama aku? Marah, kecewa, enggak. Bahkan Mutiara sayang banget sama aku. Setulus itu. Dan kalau kamu sampai benci, itu aneh. Makanya aku pun juga gak bisa benci sama Mutiara. Karena aku dan Mutiara sama-sama gak tahu siapa orang tua kandungnya. Makanya kenapa aku minta kamu ini untuk mau menerima Mutiara tuh bukan karena apa-apa, tapi demi kemanusiaan aja, kata Rianti. Kalau kamu bisa baik sama Mutiara, baik sama anak-anak di luar sana, gak menghina pekerjaan ART, bisa sayang sama anak-anak, luangin waktu buat anak dan juga istri, aku sih oke gitu. Aku sih yes gitu ibaratnya. Aditya gak mau sebetulnya, karena tetap buat Aditya ART ini menjijikan teman-teman. Tapi kan mau gimana, Rianti udah ngasih syarat. Yang mau gak mau, Aditya pun juga harus mengikuti. Karena itu bagian dari perjuangan Aditya untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari Rianti lagi. Kenapa? Karena gini, meskipun Aditya ini punya uang banyak dan lain sebagainya macamnya teman-teman, tapi tetap saja Rianti ini nanti tuh gak akan takut kehilangan uang juga. Apalagi kalau ngeliat Aditya berbohong dan lain sebagainya macamnya. Kita gak pernah tahu ya, Aditya ini kan sering banget bohong, sering banget selingkuh. Jadi bukan gak mungkin ke depannya pun juga bakal kayak begitu lagi. Kan tidak menutup kemungkinan kan teman-teman. Nah, kalau sampai begitu lagi terulang, Rianti sudah bisa dipastikan gak akan mau percaya lagi. Bodoh amat aja. Karena bagaimanapun Rianti ini capek teman-teman. Ngelihat Aditya benci sama Mutiara tuh capek.
Dan pinternya Rianti ya, kalau menurut Mimin adalah dia ini selalu menyelipkan Mutiara. Jadi secara nggak langsung Rianti ini tuh ngebantu Kenzo Mutiara supaya dapat restu dari Aditya. Bahkan secara spesifik Rianti pun juga bilang, kamu mending restuin deh Mutiara sama Kenzo. Emang kamu nggak capek mas? Kalau masalah Mutiara ini anak siapa, udahlah. Kalau selagi anaknya baik ya udah. Aku pun juga kan nggak tahu dari mana asal usulnya. Kalau kamu di posisi Kenzo, kamu bakal kayak gimana? Aditya pun juga bertentangan sebetulnya. Tapi karena Rianti yang ngasih syarat supaya Aditya pun juga benar-benar terima tobatnya lah. Ya udah, pada akhirnya mau nggak mau Aditya terima. Nah, barulah di sini Aditya mulai ngerasa curiga teman-teman kalau Rianti ini adalah ibu kandungnya Mutiara. Kenapa? Jadi setiap sholat ini Rianti selalu berdoa. Dan kalau berdoa tuh kan selalu diomongin ya. Nggak pernah dalam hati tuh. Rianti ini ada ngomong yang mana Rianti ini tuh pengen supaya Aditya ini tuh bisa menerima anak perempuannya. Sedangkan kan di matanya Aditya, ya anak perempuannya ya Aurel gitu. Gak ada yang lain. Terus anak perempuan lain tuh siapa? Apa jangan-jangan Mutiara? Karena kan Aditya ngerasa Rianti aja ngasih syarat nih supaya aku gak benci sama Mutiara, supaya sayang sama Mutiara. Apakah jangan-jangan ini gitu loh. Kan akhirnya mengarah ke sana. Dan mau gak mau ya Aditya pun juga akhirnya bakal mencari tahu juga. Plus ditambah lagi ngelihat Rianti yang selalu bela Mutiara, yang akhirnya selalu ngedoain Mutiara dengan cara-cara yang gak masuk akal, kan pasti mengundang curiga dong. Kenapa sebegitunya? Nah, Rianti tuh setiap ke gap selalu ngomong dengan alasan yang mirip-mirip. Ya karena Mutiara itu dulu udah aku sering jahatin mas. Aku nih udah nganggap Mutiara seperti anakku sendiri. Mau gimana pun juga, kasihan. Kamu lihat deh sekarang. Dia ditagih-tagih uang sama Mutiara, sama Aurel. Mutiara, coba nyicil ke aku bayar 5 juta, kata Rianti. Dan itu tuh uang tabungannya. Dan sekarang dia gak megang uang. Tapi dia masih happy, masih mau jualan kopi, keliling, naik sepeda. Coba lihat Sandra, bandingin. Sandra baru ngebantuin dikit aja, pamrihnya tuh selangit. Makanya, kenapa semua orang sayang sama Mutiara? Ya karena ini. Mutiara tuh berbeda. Dan aku harap kamu gak benci sama Mutiara. Tapi tetap di sini Aditya pun juga ngerasa curiga. Kenapa Rianti kok kayak ngebelanya segitu banget? Kayak ngebela banget, ada apa ini sebetulnya? Apa yang terjadi? Kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya macamnya. Hingga pada akhirnya Aditya pun juga cari tahu. Entah mungkin Aditya bakal coba buat tes DNA Rianti sama Mutiara dan lain sebagainya macamnya. Tapi mau gimana pun juga ya, ini tuh memang apa ya, memang pasti bakal dicari tahu. Dan pasti bakal terus dikejar. Pasti bakal terus di-push terus. Karena mau gimana pun kan penasaran. Dan mudah-mudahan sih Rianti ngomong aja sih kalau udah kayak begini. Karena Mimin rasa kalau Aditya tahu Mutiara siapa, pasti bakal menerima Mutiara. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, bye-bye.